Witini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat berjumpa dalam podcast persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika bersama saya, Ira. Podcast ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat Kabupaten Mimika dimanapun masyarakat berada, termasuk kebijakan serta apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Di tahun 2022 ini, dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Mimika. Untuk itu, sudah bersama kami saat ini sebagai narasumber yakni Bapak Martin Tapi Malisa SE selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika yang akan lebih lanjut untuk menjelaskan mengenai topik kita di hari ini, yakni langsung saja kita sapa dengan hormat Bapak Martin Tapi Malisa SE. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Kabarnya baik. Oh tentu. Semoga saja selalu dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Terima kasih juga sudah berkenan memberikan waktu dan juga kesempatan untuk saat ini kita dapat berbincang-bincang di tempat ini. Dan sebelumnya mungkin saya mohon Bapak bisa memperkenalkan Ibu yang di sebelah kanan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dalam podcast hari ini dari Dinas Kominfo. Baik, saya memperkenalkan Kepala Bidang saya, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Ibu Yani Fitriani, yang boleh hadir bersama-sama dengan saya untuk memberikan penjelasan-penjelasan kaitan dengan kegiatan kita. Selamat siang Ibu, semoga juga dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, Ibu dan juga saudara sekalian, terkait dengan kehadiran Bapak Kepala Dinas beserta Ibu Kepala Bidang, saat ini kita akan membahas mengenai topik kita terkait problematika kebijakan dan penyaluran dana bantuan sosial di Kabupaten Mimika serta upaya rehabilitasi bagi ODGJ dan juga anak iPhone. Saat ini juga kita akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Kadis. Untuk itu mungkin mengenai topik kali ini Bapak, mohon penjelasannya mengenai kebijakan tentang penyaluran dana bantuan sosial di tahun 2022 ini. Saya pikir kebijakan kaitan dengan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Mimika memang suatu hal yang merupakan suatu kebijakan yang tidak ditetapkan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang tentunya dalam penyaluran ini kita melakukan kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu atau keluarga-keluarga yang tidak ada pekerjaan atau keluarga miskin. Baik. Yang tentunya sementara seperti dilakukan di kantor pos kami. Artinya penyaluran itu sudah berjalan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Tentunya kita berpatokan pada data-data yang ada. Sumber datanya itu dari data nasional, dari data DTKS, diturunkan kepada data TKH ya, data TKH, di mana yang penerimanya itu keluarga yang tidak mampu atau keluarga miskin atau keluarga yang tidak bekerja. Di antaranya ibu hamil ya. Ya, kategorinya Kategorinya kategori dan ya, ibu hamil, kemudian untuk anak-anak SD yang mempunyai keluarga ada SD-nya, ada SMP dan SMA, ya Bu ya. ya harus ada anak, salah satu kategorinya adalah anak sekolah. Mungkin yang ditambahkan ya. Jadi di dalam bantuan ini harus masuk data itu di dalam DTKS. DTKS adalah data
terpadu kesejahteraan sosial. Tahap pengelolaan data DTKS adalah melalui proses usulan data, setelah validasi dan verifikasi, terus pengendalian dan penetapan. Jadi kriteria DTKS juga ada beberapa macam, adalah kemiskinan. Jadi faktor miskin, terus keterlantaran, kemudian cacat dan keterpencilan. Selain itu juga proses usulan itu juga selain dari kelurahan dan kampung itu juga atas dasar musyawarah desa yang memang dia layak mendapat bantuan atau dia layak masuk ke data dia memang miskin dan ada kriteria tadi pencilan, miskin, cacat dan sebagainya. Kemudian pendaftaran mandiri melalui sistem kami, aplikasi sistem. Itu juga ada juga dari usulan kementerian. Kemudian proses usulan data itu berasalkan dari RT dulu, kemudian kepala kampung, kelurahan, dengan potensi yang sumber kesejahteraan dengan ada pendamping sosial. Pendamping sosial juga di kami ada pendamping PKH dengan ada pendamping TKSK, ada pendamping Reksos. Ada berapa banyak, tapi itu termasuk adalah merupakan pendamping sosial. Kemudian setelah diverifikasi baru itu bantuan itu yang menentukan adalah Kementerian Sosial. Kementerian Sosial berdasarkan ada kriteria mereka yang menentukan bahwa memang itu dia layak mendapatkan bantuan. Jadi bantuan sosial itu bukan hanya bantuan yang di kantor pos, BPNT atau disebutnya BNSP, ada juga bantuan PKH, bantuan program keluarga harapan. Nah ini ada pendamping PKH. Jadi kriteria yang PKH ini yang saya ini adalah ada syarat-syaratnya. Ada anak usia dini, ada ibu hamil yang tadi, kemudian pendidikan yang SD, SMP, SMA, kemudian lansia. Lansia pun juga di atas 70 dengan disabilitas berat. Ya, disabilitas berat. Kemudian itu bantuan PKH namanya. Kemudian bantuan BPNT atau BSP yang di bantuan pangan, bantuan sosial pangan. Sebenarnya kalau khusus di Papua dengan di Papua Barat dalam bentuk uang, tapi kalau di luar Papua itu sudah dalam bentuk beras, telur dan sembako ya. Tapi kalau khusus di Papua adalah dalam bentuk uang yang penyalurannya di kantor pos. Ya. Ditambah lagi tadi yang pendamping untuk program PKH. PKH ini kalau program keluarga harapan itu bantuannya melalui Bank BRI. Ya, sesuai dengan kategori yang ada. Apabila memang sudah tidak ada anak sekolah berarti memang tidak mendapat bantuan. Kemudian ada juga PBI. Nah, PBI ini adalah penerima bantuan iuran yang orang sering bilang BPJS. Ya, BPJS APBN. Jadi itu BPJS APBN juga merupakan bantuan sosial Ibu. Gitu ya. Jadi bukan ini. Jadi apabila sudah mendapat BPJS ada satu kakak itu misalnya sudah mendapatkan bantuan BPJS APBN, itu berarti tidak mendapatkan bantuan yang lain. Sekarang ini satu kakak adalah mendapatkan satu bantuan saja. Ya. Kemudian juga ada juga selain itu juga BLT, terus program Indonesia Pintar. Kalau BLT memang di dari Kemendes, tapi sistemnya sudah ada di kami. Jadi sistem BLT dengan program Indonesia Pintar itu sudah di kami. Jadi kalau sudah mendapatkan bantuan BLT sudah tidak bisa kalau sudah tidak mendapatkan kalau sudah dapat bantuan bansos tidak boleh mendapatkan bantuan BLT yang lain. Karena itu memang sudah begitu. Mungkin itu kriteria bantuan. Ya. Mengenai kebijakan penyaluran dana bantuan ya Bu. Kemudian Bapak setelah tadi dijelaskan mengenai mekanisme penerimaan bantuan sosial, sebelumnya apakah dari Dinas Sosial sendiri sudah melakukan survei terlebih dahulu, apakah layak orang ini menerima bantuan? Verifikasi itu kan ada di kelurahan,
ada musyawarah kampung. Nah, ya itu dia memang layak mendapatkan bantuan atau layak dia masuk ke data DTKS gitu. Jadi kalau yang menentukan dapat atau tidak itu Kementerian Sosial ya. Di dalam tersebut juga Ibu, apakah itu sudah ada database? Database-nya itu DTKS itu. DTKS itu Iya. database dari siapa yang dapat dikatakan layak menerima Iya. bantuan? Jadi namanya apa? Kalau misalnya yang mau dikatakan layak atau tidak, tentunya kan ada kriteria-kriteria yang terpenuhi, sehingga melalui data tadi kan diverifikasi lagi dengan divalidasi. Iya. Dengan divalidasi data itu yang masuk dalam data DTKS, data induk yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Pusdatin, sehingga dikeluarkanlah data itu siapa yang layak dikategorikan sebagai keluarga yang tidak mampu, yang layak menerima bantuan itu. Di Dinas Sosial juga kami sudah di Dinas Sosial juga sudah tahun kemarin sudah survei untuk verifikasi dan validasi di daerah pesisir. Jadi hanya baru kampung Kota Waiguru, ya Pak Kopa, kemudian lari ke Uta, kemudian lari ke Amar. Amar itu hanya kawan dengan selain Paripi dengan ini Paripi Paya dengan Yaraya itu. Selain itu saya kawat ya. Kemudian lari ke Kokonau itu berapa di situ semua. Kemudian hanya Atukan dan Atukan. Ya, tahun ini rencananya kalau memang insya Allah kita akan ke Umar, ke Tapormai, kemudian ke Mapar, ke Paripi, Yaraya, Impiri, kemudian Kokono tetap di Kokono standby karena dapat semua kampung besar terkumpul, kemudian ke Kekwa ya itu untuk verifikasi data. Kemudian juga perlu saya tambahkan kalau data, karena kalau di kota memang kami belum verifikasi dan validasi karena memang data masih tersebar banyak. Ya kalau di pesisir kami pesisir ini kami masih bisa ini karena satu tempat ya bisa diisi kalau data ya. Perlu diketahui juga untuk penerima PKH sekarang sistemnya dengan SADIS. SADIS itu sistem aplikasi yang berdatabase. Jadi dia harus foto penerimanya, penerima foto rumahnya layak enggak, toiletnya di mana, punya mobil. Nah, kalau memang dia tidak layak, kalau misalnya dia sudah punya mobil, rumahnya layak, nah itu memang sudah tidak bisa. Sekarang untuk data untuk pendamping PKH diwajibkan memakai SADIS, sistem SADIS itu oleh kementerian dan nanti dikirim, nanti yang menentukan itu hasil dari. Jadi nggak bisa juga kalau di daerah offline juga nggak bisa juga begitu. Jadi ini kita harus online gitu. Semacam di daerah Pigapu kita nggak bisa online kan, nggak bisa online. Jadi kita memang nggak bisa mendata itu. Yang bisa didata adalah daerah yang bisa online. Ya. Kebanyakannya karena menyadar. Kemudian juga selain itu juga perlu ditambahkan untuk bantuan ini sedang berlangsung sampai 2 minggu kemudian untuk bantuan BSP tahap ke-3. Nanti ada juga bantuan ketiga ini yang persiapan di kantor pos. Yang di kantor pos 2 minggu ke depan dari baru hari Rabu kemarin. Ya. Itu juga sekarang sudah bainik, jadi sudah kebanyakannya kalau tanpa bainik sistem ditolak. Untuk pengambilan dana sosial, penerimanya tidak bisa diwakilkan ya, kalau misalnya di kantor pos. Harus nama yang bersangkutan? Sebenarnya tidak bisa, cuman ada yang memang nggak bisa jalan, itu dia bisa, tapi membawa kartu keluarga dan KTP-nya. Untuk berikutnya mungkin ada tentang ini juga bantuan yang Pak Presiden kemarin canangkan ya, bantuan di Jayapura itu BLT BBM itu ya itu bagi KPM, kalau kita bilang KPM PKH ya, KPM PKH dengan pakai KPM BSP. Kalau yang ini KPM BSP saja, ini
apakah ada potongan misalnya biaya administrasi begitu? Namanya bantuan sosial tidak ada Tidak ada potongan, potongan. iya. Tapi kalau untuk BSP 1 bulannya 200.000, 200.000. dibayarkan 3 bulan berarti 600.000. Maka kemudian problematika apa saja nih yang terjadi di dalam kebijakan penyaluran dana bantuan sosial yang saat ini? Masalah-masalah yang muncul. Saya pikir kalau masalah-masalah yang muncul banyak. Ya, itu tadi karena biasanya kan orang datang mencek apakah nama saya masih ada atau tidak, Ya. karena memang dari awalnya kan tidak terdata seperti itu. Kemudian yang terkendala misalnya yang tidak punya Dan nikahnya ya ganda, alamat tidak sesuai. ya, mungkin sudah ada juga yang sudah meninggal tapi namanya masih ada. Itu yang perlu kita perbarui sekarang itu. Karena Jadi mendekatkan pada sinkronis data yang kebanyakan masyarakat kita pindah-pindah. Nah itu dia Bu. Pindah-pindah itu yang mereka nggak, kakaknya secara adminduk tidak pindah. Padahal kita di dalam DTKS itu adminduk ya, katakanlah misalnya Mbak di mana nih tinggal, Misalnya di area Pol Kencana di sekolah Kuala Kencana ke misalnya Mimika Baru, ke kampung mana Nayaro misalnya, ke Nayaro misalnya, ya orangnya pindah tapi adminduknya enggak, administrasi kependudukannya enggak. tidak diperbaharui. Nah, mereka nggak bisa itu. Jadi Banyaknya itu permasalahan-permasalahan. harus segera diperbaharui apabila berpindah domisili. Ya perbaharui oleh diri sendiri dan kelurahan. Artinya ini ke kelurahan dengan ke Dukcapil. Kami kan hanya menerima berkas yang memang ada begitu. Terus jika si penerima bantuan ini meninggal, apakah itu dana bantuan itu di stop ataukah? Kalau untuk BSP itu mungkin nggak ada ahli warisnya. Kalau untuk PKH bisa. Ahli waris untuk penerima PKH bisa ada ahli warisnya. Yang penting ahli waris itu tidak keluar dari kartu keluarga itu. Misalnya anak kawin, anaknya kawin terus keluar ya nggak bisa. Walaupun dia bilang ini saya punya mama ini, tapi tetap nggak bisa. Penting ada di dalam kartu keluarga itu ya, karena kalau yang pindah-pindah itu kan pemadangan hanya bisa ada di Dukcapil kan. Pak Kadis, khususnya di Mimika pada tahun 2022 ini, berapa banyak bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah? Jumlahnya berapa? 9.000 untuk PKH, 9.000 untuk program kelurahan. harapan sekitar 9.000. 9.000 jiwa ya? PKK. Ya. Jadi kalau untuk bantuan sosial, namanya kalau untuk PKH itu kakak orang ya, kakak per orang. Kalau untuk BPJS jiwa disebutnya. Jadi yang aktif itu sebenarnya 2.400 PKH yang aktif. Jadi memang secara BNPA-nya by name by address-nya itu 9.000, cuman baru tersalur sekitar 4.000-an. Kalau untuk BSP itu sekitar 18.000 yang sekarang akan tersalur di 18 distrik. 18 distrik di Iya. Kabupaten Mimika Ya, sendiri ya. cuman nanti 2 minggu ini baru distrik kota. Nanti untuk yang penyaluran pesisir dan gunung itu tentunya kantor pos yang begini, karena dia yang menangani. Kemudian Bapak berasal dari dana bantuan sosial, apa yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Mimika? Kalau bantuan sosial yang kita kelola itu ya sebenarnya dari APBN. Cuma kita siapkan datanya, tetapi yang mengelola langsung itu dari pusat melalui kantor pos. Kita hanya menyiapkan data, tapi secara langsung uangnya itu langsung diberikan kepada masyarakat yang menerima bantuan sosial. Juga yang PPI ya. Kita hanya siapkan datanya. Hanya siapkan data. Jadi secara langsung uangnya itu langsung diberikan kepada masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Juga yang PPI ya. Kita hanya siapkan datanya. Hanya siapkan data. Selama penyaluran bantuan sosial ini berlangsung,
pastinya ada kendala. Bagaimana solusi dinas sosial untuk menangani kendala yang terjadi di dalam penyaluran bantuan sosial itu? Kendalanya bagaimana? Maksudnya Misalnya ada masalah. Masalah apa Kendalanya dalam penyaluran dana ini ada kendalanya, misalnya kurang ada fasilitas apa begitu, kemudian kurang masyarakat mungkin tidak tahu. Jadi dinas sosial itu mencoba membangun komunikasi dengan masyarakat supaya masyarakat tahu kalau ada penyaluran dana. Saya pikir kalau misalnya ada kendala-kendala yang kita temui kan tentunya banyak sekali masalah. Karena saya pikir kalau namanya bantuan tidak ada yang mengaku bahwa saya ini orang mampu. Itu kan kendala, masalah kan. Tentunya kan mengaku semua bahwa saya juga wajib menerima ini. Karena saya ini ya butuh uang, semua kan butuh uang. Tetapi ketika kita memberikan juga penjelasan, contohnya pegawai negeri ya. Memang banyak, masih ada dulu pegawai negeri ya, masih antri. Tapi seharusnya kan kita paham tahu diri lah. Banyak yang lebih membutuhkan dari kita. Ketika kita memberikan pemahaman seperti itu, mereka juga bisa terima. Nanti kita memberikan pemahaman bagi teman-teman kita yang seharusnya tidak boleh menerima bantuan ini. Tetapi ketika kita memberikan pemahaman itu, ya mereka bisa juga terima. Artinya kita melakukan memberikan penjelasan yang mungkin masuk akal atau tidak ya, tergantung dari mereka yang menerima. Tetapi kadang-kadang mereka kan hanya berpikiran bahwa saya juga wajib menerima. Hanya seperti itu. Kita bisa memberikan penjelasan. Yang jelas petugas dari dinas sosial selalu ada di lapangan untuk bantuan. Sebagai pendamping untuk penerima ya, sebagai monitoring dan evaluasinya sebenarnya dari dinas sosial. Jadi mendampingi, karena banyak juga yang hanya untuk cek data gitu. Apakah kami masih data enggak? Sebenarnya tahu nggak dapat, tapi tetap coba cek gitu. Coba cek. Ya. Baik Bapak, kalau tadi soal bantuan, kemudian saat ini kita selanjutnya itu membahas mengenai orang dalam gangguan jiwa ODGJ yang ada di Kabupaten Mimika. Apakah dinas sosial ada penanganan untuk orang dalam gangguan jiwa yang ada di Kabupaten Mimika sendiri? Tapi memang penanganan itu kami sadar juga bahwa memang belum maksimal. Karena untuk tahun ini kita baru satu kali melakukan penanganan itu melalui pendekatan dan pengobatan. Dan memang banyak kendala-kendala juga yang kami dapat dalam penanganan ini. Yang tentunya bahwa ketika kita sudah masuk dalam penanganan medis ya, kalau penanganan sosialnya mungkin kami lakukan melalui pendekatan baik itu kepada keluarga dan kepada yang bersangkutan. Ya. Kemarin kita lakukan penanganan itu melalui pengobatan. Hanya kita mengundang dokter dari Jayapura untuk melakukan pengobatan itu. Yang kita terdata pada tahun ini yang kita lakukan pelayanan itu sebanyak 45 orang. Tetapi yang hanya kita bisa lakukan pelayanan pengobatan hanya 38 orang yang tidak salah kan waktu itu saya. Dan memang dalam penanganan ini banyak sekali kendala. Salah satu contoh tadi, kenapa bisa hanya kita dapat melakukan pengobatan kepada 38 orang ini? Karena ketika kita berkoordinasi dengan keluarga untuk melakukan pelayanan medisnya, keluarga kadang-kadang tidak bersedia untuk melakukan pelayanan itu. Contohnya memberikan obat kepada ODGJ ini. Dan tentunya kalau kita kasih kepada yang bersangkutan, kita juga takut. Contohnya obatnya dalam rentang waktu 1 minggu dimakan. Tiba-tiba kita kasih pada saat itu dia kasih habis kan ada masalah, ya kan? Berarti harus ada pendampingan dari pihak keluarga. Iya kan? Dan kemudian tadi juga kita diskusi dengan pihak dinas kesehatan termasuk dari YPN Makassar. Memang ke depan ini kita ini memang perlu suatu lakukan tindakan secara bersama, ya, supaya penanganannya bisa maksimal. Karena ketika kita dari dinas kesehatan saja mungkin yang kami lakukan hanya pendekatan sosialnya saja.
apalagi di Tetapi tindakan-tindakan medis sampai pada pengobatan, ya kan kami tidak tahu, ya kan? Tetapi perlu kita berkoordinasi untuk melakukan penanganan secara bersama dari berbagai stakeholder. Apalagi di Mimika sendiri Bapak belum ada rumah sakit Iya. yang menangani khusus rumah sakit jiwa ya. Saya pikir kalau kita membangun rumah sakit itu jangka panjang, ya. Tentunya ada perbandingan-perbandingan. Misalnya perbandingannya berapa per berapa orang baru kita bisa lakukan. Tetapi memang ada pendekatan-pendekatan baik itu pengobatan atau tindakan-tindakan medis lain yang perlu kita lakukan. Dalam waktu dekat ini memang kami sudah berpikiran ke sana untuk melakukan itu. Dan memang tadi sudah ada titik temu memang perlu kita bicarakan bersama untuk kita lakukan tindakan-tindakan dalam hal penanganan baik secara sosial maupun secara medis. Ya, seperti itu. Artinya bukan tanggung jawab di dinas sosial saja. Tetapi saya pikir kita semua harus bertanggung jawab. Apalagi juga. Ya ini kan ya saudara kita juga, Ya, teman benar. kita, sahabat kita kan seperti itu. Yang perlu ada yang penanganan medisnya, ada penanganan secara psikologinya kan, apa namanya itu. Yang tentunya kan yang menangani itu kan tentunya ada orang yang punya ilmu tersendiri. Ya. Kalau kita yang masuk ya mungkin penanganannya beda lagi. Kita bicara lain tidak masuk akal. Ya, Kita tidak tahu trik-triknya seperti apa. Tetapi ketika orang yang sudah pengalaman atau orang yang sudah punya ilmu untuk menangani itu, ya kan bisa kesampaian seperti itu. Artinya bisa tercapai dari apa yang kita memahami trik-trik apa yang mereka buat. Baik. Dalam hal ini penanganan ODGJ ini kan ada tingkatan-tingkatan juga. Ada tingkatan ringan, rendah, dan berat. Yang tingkatan berat ini yang perlu dirujuk, contohnya ke rumah sakit jiwa, ya kan? Contohnya ke rumah sakit jiwa, misalnya ke Jayapura, makanya kita belum ada rumah sakit jiwa. Tapi kalau misalnya penanganan sampai pada tingkat ringan masih bisa dilakukan di tingkat puskesmas. Makanya tadi kan sudah bicara itu untuk kita lakukan tindakan-tindakan bagi saudara-saudara kita yang mengalami ODGJ. Betul sekali. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi mengenai orang terlantar dan anak yatim piatu yang ada di Mimika. Apakah juga mendapat perhatian dari dinas sosial sendiri? Anak terlantar ya. Anak terlantar ya. Dan yatim piatu. Ada. Memang di tahun-tahun Secara data ada. Ada. Data kita ada. Contohnya kemarin sampai sekarang kita memang perhatian ada. Tetapi kadang-kadang perhatian kita hanya terbatas saja. Contohnya kita ketemu di jalan memang kita urus juga sampai ke misalnya kita bawa ke rumah sakit, serta dari rumah sakit kita antar ke keluarganya. Baik. Selanjutnya Bapak, apakah ada program lanjutan dari tahun-tahunnya sebelumnya dan menjadi program prioritas utama untuk dinas sosial di tahun ini? Semua prioritas. Kalau saya pikir namanya pelayanan pasti prioritas. Semua prioritas. Karena yang kita kan bersentuhan langsung dengan manusianya kan. Untuk program lanjutan Bapak, program lanjutan dari program yang sebelumnya terus dilanjutkan kembali di tahun ini? Ya, Ya, itu semua prioritas. Semua prioritas. Baik. Pelayanan prioritas kan pasti ada kan. Ya itu tadi. Kemudian Bapak, selain APBD, apakah dinas sosial juga mengelola program pemerintah pusat? Itu tadi, saya Program pikir yang kita pemerintah, kelola program pemerintah pusat itu hanya melalui bantuan-bantuan kita. Bantuan itu yang merupakan Ya, program cuman- pemerintah. Iya. Cuman anggarannya tidak Cuma tidak melalui APBD. Tidak. Dia disalurkan langsung kepada pihak penerima. Kalau untuk pengelolaan dana alokasi khusus atau dana otonomi khusus pada dinas, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh dinas sosial? Kalau dana alokasi kita tidak ada. Ya, tapi kalau Cuma otsus ada. Khusus ada. Iya. Kegiatannya Kegiatannya itu memberikan bantuan semacam sembako, bahan bangunan. tetap penyaluran bantuan Iya. seperti Otsus. sembako. ya Iya. sembako ya. Sembako berupa telur, minyak, beras. Itulah sembako. Baik. Penyaluran sembako kepada keluarga-keluarga. Yang Khusus OAP, khusus iya. OAP. Iya. Karena ini juga merupakan dana otsus. Iya. Ya, dana Baik. otsus. Karena
Oh ya, ini kan tidak bisa dapat. Ya, benar sekali. Baik Bapak, rencana apa saja akan dilakukan oleh Dinas Sosial di akhir tahun 2022 ini yang belum terlaksana? Yang belum terlaksana memang ada satu kegiatan lagi yang otsus kita memang sudah barangnya sudah siap, tinggal kita mendistribusikan kepada masyarakat yang layak menerima berdasarkan data yang kami peroleh dari tingkat desa dan kelurahan. Korban trafficking, korban kekerasan itu juga termasuk di sosial, cuman belum mampu, artinya kami belum kesampaian, penanganannya belum secara ini. Masih sebagian termasuk tunasusila itu dapat dilakukan bapak-bapak sih secara kayaknya. Tapi tunasusila ada di kami. Ada, baik. Ya. Kemudian Pak Kadis, bagaimana dengan rencana Dinas Sosial pada tahun 2023 ke depan? Artinya kita lebih fokus pada perbaikan data dulu, kemudian kita mencoba memaksimalkan segala tugas-tugas kita dalam melayani masyarakat. Baik. Harapannya Bapak untuk Dinas Sosial di masa di bawah kepemimpinan Bapak sebagai Kepala Dinas? Harapan saya semoga apa yang kita pikirkan bisa terrealisasi dengan baik untuk mencapai pelayanan kita kepada masyarakat. Semoga lebih baik dan baik. Harapannya Ibu Kabid untuk Dinas Sosial ke depannya? Depannya dengan adanya pendataan bagus, pendata lebih bagus, mungkin tingkat kesejahteraan sosial, kemiskinan ini bukan di kami, artinya di semua pihak, semua semua lini harus menangani. Otomatis kan tingkat kemiskinan menurun. Itu kalau data sudah bagus, kita sudah ini. Data itu bukan hanya data kemiskinan saja. Baik, terima kasih atas kesediaan Bapak telah membagi informasi. Bapak dan Ibu telah membagi informasi kepada kami semua pada perbincangan kali ini. Kiranya apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mimika menjadi berkat dan dinikmati hasilnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Mimika, yakni Mimika cerdas, aman, damai, sejahtera dapat terwujud. Dan demikian perbincangan kali ini. Mohon maaf apabila selama perbincangan ini berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga kita juga dapat berjumpa kembali di topik yang berbeda. Tetap sehat dan semangat untuk membangun Mimika tercinta. Emeneme yaware, amolongo no witini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Kadis dan Ibu Kadis. Terima kasih banyak.